Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada saat kondisi ekonomi sulit, pabrik-pabrik tutup, PHK merajalela, hutang menumpuk, bahkan sembako dan segala macam kebutuhan rumah tangga mahal. Kebutuhan hidup tak terbeli, biaya pendidikan anak mahal, biaya hidup mahal. Dan saat Anda berada di titik nadir, saat Anda berada di ujung keputusasaan, pejamkan mata Anda lalu ucapkan Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Mari kembali pada Zat yang menciptakan kita, kembali pada Sang Pemilik kehidupan yang Maha Kaya lagi Maha Mengkayakan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah doa yang insya Allah pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sampai-sampai malaikat di langit yang turun tangan untuk membantu menyelesaikan segala permasalahan kita. Namun sebelum itu saya mengajak kalian untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu mudah-mudahan harapan dan cita-cita kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, ia berkata, ada seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari golongan Ansor. Gelarnya Abu Mu'allik. Ia seorang pedagang dengan modal sendiri. Ia seorang yang rajin beribadah dan warok. Suatu ketika ia keluar, ia bertemu dengan perampok bertopeng, membawa senjata. Lalu perampok itu berkata kepadanya, letakkan apa yang ada padamu, karena aku akan membunuhmu. Lalu Abu Mu'allik berkata, engkau tidak menginginkan darahku, ambillah hartaku. Kemudian perampok itu menjawab, aku tidak menginginkan hartamu, yang aku inginkan adalah darahmu. Abu Mu'allik pun menjawab dengan lemah lembut, jika engkau menginginkan darahku, sebelumnya biarlah aku melaksanakan sholat 4 rakaat. Lalu dengan ponggah dan sombong perampok itu berkata, laksanakanlah sholat sesukamu, laksanakanlah sholat semaumu. Lalu Abu Mu'allik pun berwudu, kemudian melaksanakan sholat 4 rakaat, dan di akhir sujud di dalam sholat ia berdoa. Tiba-tiba datanglah seorang penunggang kuda. Di tangannya terdapat tombak, ia meletakkannya di antara kedua telinga kudanya. Ketika perampok itu melihatnya, ia langsung menghadapi penunggang kuda tersebut. Lalu penunggang kuda itu menombaknya dan membunuhnya. Kemudian si penunggang kuda tersebut menghadap kepada Abu Mu'allik dan berkata, berdirilah. Lalu Abu Mu'allik pun berdiri dan bertanya, siapakah engkau? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyelamatkanmu pada hari ini. Kemudian penunggang kuda itu berkata, aku adalah seorang malaikat dari penduduk langit yang keempat. Ketika engkau berdoa dengan doa yang pertama, aku mendengar gemeretak pintu-pintu langit. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang kedua, aku mendengar penduduk langit jadi heboh. Kemudian engkau berdoa dengan doa yang ketiga, dikatakan kepadaku itu adalah doa orang yang berada di dalam kesulitan.
dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan kuasa kepadaku untuk membantumu. Sayyidina Anas bin Malik berkata, ketahuilah, siapa saja yang berwudu lalu melaksanakan sholat 4 rakaat dan berdoa dengan doa ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkannya. Apakah ia berada dalam kesulitan atau tidak? Hadis riwayat Ibnu Asr dalam kitab Usud Al-Ghobah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Anda terpuruk, ketika Anda berada di titik terendah, ambillah wudhu lalu laksanakan sholat hajat 4 rakaat. Yang di sujud terakhir sholat Anda, bacalah doa ini seraya merendahkan diri serendah-rendahnya. Tumpahkanlah semua keluh kesah Anda pada Allah, pencipta jagat raya. Ya Wadud, ya Dal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid, as'aluka bi'izzatikal ladzi la yuram, wa mulkikal ladzi yudom, wa binurikal ladzi mala'a arkana arsyik, ang takfiyani syarra hadzal lissi. Ya mughisu aghisni, ya mughisu aghisni, ya mughisu aghisni. Bacalah doa ini 3 kali di dalam sujud terakhir Anda, seraya merendah, mengakui semua kesalahan, mengakui semua kelemahan kita. Tumpahkan semua keluh kesah Anda pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta jagat raya ini. Silahkan diamalkan dengan istiqomah, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.